Shalom bagi kita semuanya, apa kabar teman-teman? Saya akan bagi firman Tuhan yang sudah saya baca dari Renungan Mana Surgawi, edisi 17, tanggal 17, yang berjudul Anak Baru Gede, yang diambil dari Efesus 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 9. Inilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Anak baru gede. Setelah narasumber berbicara panjang lebar, berbisiklah orang tua yang duduk di baris kedua kepada temannya mengomentari si pembicara. Anak baru gede, maklum. Temannya mengangguk setuju. Tapi karena mereka sudah tua, suara mereka yang besar itu terdengar oleh pembicara. Pembicara terlihat terganggu dan sedikit gusar. Bagaimana reaksi kita jika ada orang Kristen yang tampil berkhotbah berapi-api, mengemukakan pendapat tentang mengapa orang-orang Yahudi tidak mau percaya Yesus sampai hari ini? Kita dibuat menggeleng-gelengkan kepala, kita heran akan kekerasan hati orang Yahudi. Bukankah Injil Kristus adalah Injil kasih karunia? Bukankah kita orang Kristen dikenal selama ini sebagai orang yang penuh kasih? Bukankah kita sudah menunjukkan segala perbuatan baik selama berabad-abad? Tetapi, kenapa kok orang-orang Yahudi masih saja menyangsingkan kebenaran kekristenan? Kita berbondong-bondong memenuhi tanah suci untuk menambah devisa negara mereka. Masakan mereka tidak melihat kebaikan kita, orang Kristen? Nah, saya ingin katakan hal yang sama kepada pembicara seperti ini. Anak baru gede, maklum. Jangan tersinggung ya, sebab umur kebaikan kita kepada orang Yahudi tergolong masih seumur jagung. Jangan tersinggung lagi, karena memang kita agak naif dengan tidak melihat apa yang sebenarnya telah berlangsung berabad-abad yang merugikan orang Yahudi. Mengurangi jumlah mereka, baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang kejam. Gerakan antisemitisme telah mewarnai semua pergerakan kekristenan sepanjang masa. Mulai dari tidak menghendaki kehadiran mereka sebagai orang Yahudi, ada juga sikap yang tidak menghendaki mereka di tengah kita dengan cara mengusir mereka, atau dengan cara melenyapkan mereka. Yang terakhir ini yang dilakukan oleh mereka yang mengaku orang Kristen yang mengisi gereja-gereja di Jerman dan pada Perang Dunia Kedua. Jika kita melihat sejarah penderitaan mereka, tangan kita orang Kristen sangat kotor dan berlepotan dengan darah. Jika kita membaca tulisan orang-orang yang kita kagumi yang hidup di masa lalu, sejarah kekristenan di kerajaan-kerajaan Eropa masa lalu seperti Spanyol, maka kita akan membaca peristiwa-peristiwa mengerikan yang bisa membuat Anda tidak percaya bahwa kita melakukan kejahatan hebat pada mereka. Kita memperlihatkan Kristus yang berbeda dari apa yang seharusnya. Kita menyuarakan semangat antisemitisme yang justru melawan oleh Alkitab dan tulisan para rasul. Jadi, kalau ada orang-orang Kristen yang teriak-teriak mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tegar tengkuk, kita dapat berkata seperti orang tua itu berkata, anak baru gede nih, maklum. Ya sudah, kita terima saja. Memang untuk menjadi lebih matang diperlukan waktu. Kedewasaan hanya terjadi jika kita banyak belajar dari sejarah masa lalu. Doa. Tuhan ajarilah kami untuk berkata-kata dan berlaku secara bijak, agar perkataan kami senantiasa membangun orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Kedewasaan rohani juga akan tercermin dari setiap perkataan kita yang menyejukkan dan membangun orang lain. Jadi saya ambil poin terakhir yang saya, teman-teman. Kedewasaan rohani juga akan tercermin dari setiap perkataan kita yang menyejukkan dan membangun orang lain. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia marilah kita mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan malah menjatuhkan orang lain. Contoh sederhananya, kita lagi belanja lele misalnya ke sebuah warung, dan di sana rame orang gitu, rame pembeli. Dan setelah kita dikasih lelenya misalnya harganya 40.000, kita bilang, makasih pak, kita bilang sama penjualnya. Tapi kita nggak bilang, ayo, kita bilang sama orang-orang yang ada di situ gitu. Kita nggak istilahnya sapa orang-orang yang ada di situ gitu, tapi malah kita pergi begitu aja. Itu jujur kurang baik di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak muda yang
peduli sesama dengan cara mencerminkannya lewat perkataan kita. Karena kita tahu teman-teman bahwa satu kata aja itu sangat berpengaruh dalam hidup kita gitu. Satu kata aja bisa membuat orang lain bunuh diri, dan satu kata aja bisa membuat orang lain yang tadinya mau bunuh diri bisa pulih gitu. Guru saya SMA pernah bercerita kan, satu kata dia pernah membuat orang yang tadinya mau bunuh diri jadi nggak mau bunuh diri itu. Apakah luar biasa teman-teman? Jadi mulut ini merupakan alat kita untuk menjadi saksi bagi kerajaan sorga teman-teman. Pakailah mulut kita dengan cara membangun. Kalau ada teman kita lihat misalnya lagi patah semangat, kita doakan, kita katakan kata semangat gitu. Percayalah Tuhan pasti bersama dengan kita. Saya juga rindu membagikan firman Tuhan dari Amsal kepada teman-teman, dimana tadi juga saya nggak sempat catat ya, belum sempat catat Amsal 17. Tapi ada satu hal yang luar biasa, ayat 2, Amsal 17 ayat 2. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Jadi saya ambil sini warisan. Tadi saya cerita juga sama nenek saya tentang warisan. Gimana sih itu warisan? Warisan itu ternyata bisa membuat banyak orang bertengkar teman-teman. Karo pernah ngasih tunjuk ini, yang ini karena warisan dibentam gitu. Jadi di sini firman Tuhan katakan budak yang orang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Bayangkan teman-teman, seorang budak yang memiliki akal budi. Budak itu sama kayak pembantu. Pembantu itu dia pintar gitu, berakal budi, bijaksana, mempunyai hikmat. Dia bisa mendapatkan warisan daripada orang tua anak tersebut gitu. Bayangkan, dia bisa disetarakan oleh karena akal budinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan akal budi teman-teman? Salah satunya dengan berbicara tadi. Efesus 4 ayat 29 berkata bahwa pakailah perkataan yang membangun. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun di mana perlu. Saya sadar, saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya sangat banyak mungkin perkataan saya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tapi nothing perfect. Tidak ada manusia yang sempurna teman. Percayalah. Kalau kita mengejar kesempurnaan, kita akan ketinggalan sorga. Tapi mintalah Tuhan maha sempurna. Dia yang mampu memampukan kita teman-teman. Dan teman-teman pikir saya berbicara teman-teman, saya sangat suci, tidak. Saya juga banyak melakukan dosa. Tapi teman-teman, mari sama-sama kita berbenah diri. Selalu minta kemampuan sama Tuhan. Jujur, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Saya sempat udah nggak mau lagi nge-share video ini teman-teman. Jujur. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya dapat kekuatan baru selalu sama Tuhan gitu. Karena saya nggak cari viewers lagi. Dulu kalau saya teman-teman lihat selalu saya bilang kan, Beatbox 3.000 orang. Nggak perlu sekarang sampai saya itu teman-teman. Ini yang nonton nggak sampai 100 nggak masalah gitu. Kalau dulu yang like foto saya 300, 200, sekarang yang like postingan saya 70 gitu. Never mind, yang penting Tuhan dimuliakan. Karena saya tahu Tuhan sudah lebih dahulu memberkati saya. Gimana saya dulu masuk ke USU. Saya dulu teman-teman dari SMA nggak pernah menyangka masuk ke USU. Justru saya dulu bingung kelas 3. Saya ikut bimbingan, setiap simulasi saya nggak pernah lulus gitu. Coba passing grade-nya ini nggak pernah lulus. Saya dulu coba simulasi kedokteran USU gitu, nggak pernah lulus. Dan saya bilang juga sama mak saya, kurasa sekarang juga aku ikut SBMPTN nggak bakalan lulus juga ini mak gitu. Karena saya juga sadar kemampuan saya teman-teman. Namun bagaimana Tuhan menolong saya, itu semualah proses Tuhan lah hidup saya teman-teman. Mari teman-teman, marilah kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Apa yang ada, follower teman-teman sedikit, satu orang aja follower teman-teman, satu orang aja terberkati, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Ini bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati. Haleluya.